Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023. Sonafrak akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Seperti apa perkembangannya, langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame monthly. Karena ini adalah awal bulan ya, di mana ada pergantian candle monthly dari candle bulan Juli ke bulan Agustus. Dan kalau kita perhatikan untuk bulan Juli ya, candlenya ini membentuk impulsif bullish ya, yang cukup besar. Tapi setidaknya kalau dari kita ukur range-nya dari bulan sebelumnya, yaitu bulan Juni, itu berkisaran $90,46 per troy ounce. Tidak terlalu besar ya kalau menurut saya. Sampai dengan di bulan Juli itu membentuk range sebesar hanya berkisaran $84,86 per troy ounce. Selama satu bulan itu ada kenaikan sebesar 4,46%. Ini untuk bulan Juli. Dan yang di sini yang menariknya, biasanya rata-rata satu bulan itu untuk XAU USD itu bisa mencapai 100 hingga $150. Dan kalau kita mengacu kepada bulan Juni itu berkisaran 90 dan bulan Juli tidak begitu besar. Memang mendekati ya angka $90 per troy ounce dalam pergerakannya tersebut. Tapi kalau saya melihatnya pergerakannya masih di bawah range rata-rata untuk bulanan ya, untuk pergerakan XAU USD. Tapi secara keseluruhan yang perlu kita catat saat ini ya, di mana level terendah di bulan sebelumnya di bulan Juni yaitu sebesar 1892,88. Di sini terjadi kenaikan ya, level low-nya yaitu di bulan Juli itu sebesar 1902,51. Ya, struktur perubahannya ada di situ. Kemudian high-nya juga sama. Dari high bulan Juni itu sebesar 1983,34 untuk level tertingginya bulan Juni. Dan di bulan Juli itu ada perubahan ya sebesar 1987,37. Jadi saya melihat di sini tekanan buyernya besar ya untuk di bulan Juli ada perubahan, ada pergeseran dari high dan low-nya. Range-nya ada perubahan ya, posisinya dari high dan low-nya. Dan di sini menurut saya memang seharusnya dengan posisi tersebut akan menunjukkan potensi di bulan Agustus itu masih lanjut naik. Tapi tidak menutup kemungkinan karena gini, yang perlu kita perhatikan saat ini level terdekat ya dari harga running itu kan yang paling penting kan itu ya. Terdekat daripada harga running itu 1987,37 dan kita ketahui baik di time frame 4 jam ya ataupun di time frame 1 jam, saya melihat area 1987,37 ini salah satu level kunci ya, level kunci. Di mana di beberapa di minggu kemarin ya itu level itu tidak mampu di breakout. Makanya saya melihatnya di time frame kecil ya itu masih menunjukkan potensi penurunan gitu loh. Ya, itu secara keseluruhan. Tapi setidaknya gini, kalau kita perhatikan dari high monthly dan low monthly-nya ini memang sudah ada perubahan. Artinya gini, kalau sampai nanti bulan Agustus ini ya selama satu bulan market berhasil break di atas daripada 1987,37 yang menjadikan level kunci untuk time frame kecil, menurut saya akan berpotensi bullish. Tapi tidak menutup kemungkinan jika mana level tersebut 1987,37 tidak mampu di break dan market selama satu bulan Agustus terjadi penurunan dan berhasil breakout di bawah low monthly, maka di situ menunjukkan progres adanya penurunan. Karena secara keseluruhan di sini kan pasca terbentuknya triple top ya, nih ya, dari double bottom, triple top di posisi terakhir tertingginya 2079,48 itu terjadi di bulan Mei. Dan kalau kita tarik menggunakan Fibonacci retracement dari low terakhir di posisi ini ya, kalau kita tarik sampai dengan atas itu baru ada penolakan di level Fibonacci di 1902,63 yaitu 38,2%. Tidak sampai dengan area
golden level ya di area sini gitu. Belum mampu sampai dengan posisi penurunan hingga area ini. Padahal kalau kita lihat strukturnya, saya memang kalau untuk jangka panjang memang SAUUSD masih dalam posisi bullish gitu. Apalagi kondisi perekonomian Amerika khususnya inflasinya kan sudah berhasil ditekan hingga 3%. Kalau kita melihat dengan apa yang disampaikan nantinya mungkin ada pemangkasan suku bunga itu terjadi di tahun 2024. Makanya kalau saya melihat dari posisi pergerakan XAUUSD jangka panjang sampai dengan akhir tahun ya besar kemungkinan akan terjadi kenaikan berlanjut gitu. Itu kalau dari versi saya ya, dari posisi saat ini. Makanya yang perlu kita lihat secara keseluruhan ya, ada perubahan. Kalau dari bulan Juni ke bulan Juli memang tekanan bullishnya sangat kuat dan high-nya ini berubah ya, dari high sebelumnya di level 1983.34 bergeser ke 1987.37, terjadi breakout di level tersebut, dan low-nya juga sama dari 1892.88 gagal di break dan membentuk low baru di bulan Juli yaitu 1902.51. Ini gambarannya. Oke. Ini posisinya menurut saya potensinya untuk di bulan Agustus ya, itu akan menguji level terdekatnya dari 1987.37. Catatannya di situ. Tapi ya setelah impulsif ini biasanya ada koreksi, ada retest. Makanya kita akan coba cek di time frame yang lebih kecil. Secara keseluruhan saya masih melihat di monthly itu masih bullish ya untuk struktur yang terjadi saat ini. Oke, sekarang kita akan cek di time frame daily ya. Kita langsung lewatin di weekly-nya. Nah, di time frame daily ini juga posisinya ada perlu ya yang saya sampaikan. Mungkin kalau teman-teman pernah mendengar ya istilah strategi dari wake off ya, di mana ada di sini ada pola ya, ada pola AMD ya. Nah, pola AMD di mana di sini ada akumulasi ya, kemudian di sini membentuk sebuah manipulasi dan sekarang terjadinya distribusi di wilayah area ini. Artinya sebenarnya kalau kita menggunakan strategi wake off, kalau teman-teman pernah dengar ya, entry terbaiknya itu ya ketika setelah membentuk sebuah pola manipulasi seperti ini yang sudah kita bahas ya di jauh-jauh video, di mana ada pembentukan inverted head and shoulder, dan sekarang kan kalau kita lihat di daily memang seolah-olah akan membentuk inverted head and shoulder yang besar. Ya polanya seperti ini gitu. Dari pergerakan impulsifnya ini ya, ini neckline ya, ini neckline. Nah, ini headnya, ini neckline. Nah, ini head. Nah, baru dia harus break seperti ini. Baru ini dikatakan pola inverted head and shoulder. Tapi kalau masih dalam area ini ya belum ada break di atas daripada area 1987.37 ya, menjadikan level kunci saat ini ya. Menurut saya level ini sangat penting. Saya masih belum bisa mengatakan ini menjadikan pergerakan inverted head and shoulder itu. Alasannya di situ. Kecuali kalau sudah break neckline ya. Neckline-nya kan di sini nih. Berkisaran nah kurang lebih di 1987 sampai dengan 1982.04. Tapi level kuncinya itu ada di 1987.37. Ini menjadikan level kunci gitu, yang saat ini belum berhasil di breakout. Makanya kalau pola ini kita menggunakan sistem AMD ya, dari wake off itu sendiri ya, tentunya setelah pergerakan di sini membentuk sebuah accumulation ya, dan kemudian di sini ada manipulasi ya, ciri-cirinya ya tentunya ada banyak tanduk-tanduk gitulah intinya. Seperti ini polanya, dan kalau kita time frame kecil 4 jam kan ada inverted head and shoulder, dan sekarang ini bergerakannya masih dalam area distribusi gitu. Tentunya akan bergerak konsolidasi besar di area ini, dan terjadinya pergerakan impulsif bearish terakhir itu yang menunjukkan perubahan struktur gitu. Dari awalnya bullish karena tidak mampu break di atas resisten 1987.37, market kecenderungannya saat ini adalah bearish karena break di bawah area support kuncinya ya, yaitu di 1945.64. Itu alasannya kenapa saya masih melihatnya potensinya bearish gitu dari area
distribusi saat ini gitu. Dan ini masih dalam posisi distribusi, belum ada perubahan. Artinya ya range-nya berkisaran antara 1987 ya di sini 0.37 sampai dengan 1942.51. Ini kalau kita lihat kacamata di time frame daily secara keseluruhan. Oke. Tapi kalau kita perhatikan hari per harinya ya. Nah, kalau dilihat dari hari per harinya memang membentuk sebuah area konsolidasi ya. Memang ada perubahan struktur. Ini kan sebenarnya kalau kita lihat dari high sebelumnya yang gagal di breakout dan membentuk high di posisi ini kan dari minggu sebelumnya ya. Ini minggu sebelumnya dan minggu kemarin itu menunjukkan 1982.04. Ini menjadikan titik high dan low-nya juga 1942.51. Makanya kalau kita tarik menggunakan trend line seperti ini ya polanya masih bearish gitu loh. Kalau untuk jangka kalau kita lihat selama day per day ya, itu posisinya masih bearish gitu. Apalagi di sini ada bearish engulfing besar ya. Ini ada bearish engulfing besar yang menunjukkan seller momentumnya yang sangat kuat, tekanannya di sini gitu. Meskipun saat ini masih ada perlawanan buyer selama 2 hari, dari hari Jumat dan hari Senin gitu. Ya, ini gambarannya. Tapi teman-teman juga perhatikan di sini ada area base ya di time frame daily ini. Area base ini juga merupakan istilahnya pantau area penting gitu loh. Area base ini juga area penting yang menunjukkan batas progres ya antara 1971.84 sampai dengan 1964.92. Kalau area itu juga tidak mampu di breakout, ini ya yang biasanya saya gunakan open bears di posisi ini. Ini untuk mengidentifikasi di awal ya. Oke, open bears-nya kan di sini 1971.84. Ini belum berhasil di breakout. Artinya breakout-nya untuk kita melihat seperti ini ya dari body candle ini harusnya breakout-nya itu impulsif bullish. Kalau hari Senin kemarin impulsif bullish close di atas 1971.84 itu sangat riskan, akan terjadi dorongan yang sangat kuat gitu. Maka bisa juga akan berubah tren dari bearish yang saat ini ya untuk day per day-nya ya, akan menunjukkan target uji 1987.37. Memang ini kalau kita perhatikan seperti akan membentuk pola CB1 ya di posisi ini, tapi saya masih belum melihat hal tersebut karena impulsif bullish di candle hari Senin ini belum mampu break di atas daripada open 1931.84. Kecuali kalau hari ini, khususnya hari Selasa, candlenya impulsif kembali. Nah, seperti ini break close di atas level tersebut dari open bears-nya ya. Nah, itu baru menunjukkan adanya dorongan bullish dan besar kemungkinan kuat. Nah, contohnya seperti ini untuk hari Selasa ya, candlenya seperti ini ya, menunjukkan progres kenaikan atau menguji. Yang pertama adalah area high weekly 1982.04 yang tentunya di situ juga ada sentuhan, ada pembentukan order block ya. Nanti kita cek time frame kecil dan akan menguji resisten kuncinya 1987.37. Ini gambarannya, tapi tidak menutup kemungkinan batas bawahnya ada di sini. Di mana candle hari Senin itu membentuk impulsif bullish gitu. Ya, candle bullish. Nah, opennya ada di 1958 gitu. Ya, di posisi tersebut, dan ini merupakan open yang terjadi di weekly ya. Nah, ini saya akan tandain dulu. Nah, posisinya di situ. Oke. Maka menurut saya range-nya ya ini yang menjadikan hari ini ya yang akan diuji baik atas atau bawah dari time frame daily, yaitu yang di atas itu akan titik uji berikutnya 1971.84. Artinya kalau break impulsif bullish close di atas level 1971.04 akan menunjukkan potensi gerakan bullish ya, yang tentunya yang step by stepnya menguji trend atas, kemudian menguji high weekly sampai dengan resisten kuncinya 1987.37. Tapi kalau hari Selasa ternyata dorongan bearishnya kuat seperti ini ya. Nah, break di bawah area open 1958.65, maka menurut saya akan menunjukkan terjadinya lanjutan penurunan. Kalau di daily khusus hari Selasa seperti ini polanya ya, open 1958
14.65 di breakout impulse bearish close seperti ini hari Selasa, maka akan menunjukkan potensi penurunan. Makanya dari sinilah yang kita cari konfirmasinya adalah di time frame yang lebih kecil, ketika kita bisa mengidentifikasi di time frame daily seperti itu. Oke? Dan tetap kita harus cari konfirmasinya, apakah ada bearish engulfing, apakah ada bearish bearish pin bar, 3 inside down. Nah, disitulah untuk kita jadikan acuan entry-nya. Tapi tentunya kita tidak menutup kemungkinan kita harus cari juga yang namanya area-area penting gitu. Oke, sekarang kita akan cek ya. Ini sudah kita batasin, batas bawah 1998.65, batas atasnya adalah 1971.84. Secara keseluruhan ini sekarang masih dalam area konsolidasi atau membentuk pola distribusi di area ini. Oke, sekarang kita akan cek time frame 4 jamnya ya, di time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam yang pertama ya, kemarin sudah saya sampaikan juga, di sini ada peluang atau ada konfirmasi adanya pola ini ya, dominant break. Tapi sayang dominant break di posisi ini gagal ya, tidak terjadi ya. Dominant break di kisaran 1980.65 sampai dengan 1955.53 dan area 50% yang kita gambarkan kemarin dari pembentukan dominant break kita tarik menggunakan Fibo Musang, area 50% berhasil di break ya, bullish seperti ini. Kalau time frame 4 jam memang terlihat tidak ada perubahan, bahkan di 1 jam juga area zona sell yang kita marking kemarin tidak mendapatkan informasi yang cukup kuat ya, adanya konfirmasi pembentukan candle. Makanya kemarin sudah saya sampaikan ya, kalau konfirmasinya itu betul-betul ada bearish engulfing, bearish pin bar, besar kemungkinan area tersebut bisa dijadikan acuan gitu ya. Tapi di sini posisinya kembali lagi bullish ya. Adapun tekanan seller hanya berkisaran dari 1961 ya sampai menunjukkan bearishnya itu atau penurunan itu hanya mencapai di level 1957 ya di pola ini, 57.36, tidak menunjukkan aktivitas lanjutan penurunan dari pembentukan dominant break di time frame 4 jam. Jadi itulah menjadikan areanya gagal ya untuk menunjukkan perubahan ya atau reversal daripada pergerakan pembentukan dominant break. Oke. Dan sekarang kalau kita perhatikan ya, saat ini sebentar ini saya hapus dulu. Market lagi berada di area imbalance ya. Ini adalah area imbalance di time frame 1 jam sangat terlihat, dan posisinya setelah pasca impulsif ya dari 1-2 selama time frame pergantian 4 jam di akhir sesi penutupan dari jam 12 sampai dengan jam 4 pagi, ini tekanan impulsifnya sangat besar. Artinya ada dorongan bearish ya, atau ada perlawanan bearish dari posisi sebelumnya impulsifnya di sini. Dan tentunya saya tidak menutup kemungkinan masih saya gunakan area zona sell karena masih fresh, belum terjadi perubahan dan market masih dalam area koreksi atau retest untuk pergerakan selama hari Jumat dan hari Senin itu masih dalam posisi bullish. Dan ini area zona sell yang masih saya gunakan atau saya tunggu area tersebut jika mana betul-betul ada tekanan bullish terjadi. Dan ini areanya ya menjadikan zona pantau di open 1971.84 sampai dengan 1958.65. Ini untuk daily yang tadi sudah kita gambarkan ya. Itu area yang harus diperhatikan. Apakah close daily untuk Selasa di atas daripada 1971.84 atau di bawah 1958.65. Itu gambaran saya. Oke, sekarang kita akan cek time frame 1 jam ya. Di time frame 1 jam ini polanya, dan ini area imbalance-nya ya. Saat ini memang harga itu masih dalam area imbalance dari pembentukan bearish engulfing ya, dari area order block yang terbentuk di sini. Ini ada imbalance. Ini sangat besar imbalance-nya ya, polanya di sini. Dan tentunya imbalance ini juga secara keseluruhan pertama responnya dari sini ya, dan ini ada bullish engulfing, penolakan daripada trend line-nya ini, dan dia bergerak naik dan sekarang masih dalam area imbalance. Tapi menariknya gini,
Di dalam area imbalance ini ya, ada posisi impulsif terakhir di time frame 1 jam. Ini sebenarnya sudah di breakout ya. Nah, ini sudah di breakout, cuman sayangnya setelah dia breakout area tersebut ya, ini terjadi di akhir sesi penutupan. Artinya saat ini kan memasuki sesi Asia ya, dimana kalau kita ketahui sesi Asia ataupun sesi Eropa lah, itu tidak terlalu volatile dari pergerakan yang saat ini terjadi itu. Rata-rata sih bergerak di range terbatas ya, antara 8 sampai dengan $15 per troy ounce itu. Tapi secara keseluruhan menurut saya ya, dengan kita lihat tadi time frame 4 jam, dorongan bearishnya sangat kuat ya, tentunya itu yang menjadikan pola saat ini ya akan menguji kuat wilayah minimal 50% dari impulsifnya ini. Itu untuk gambarannya. Jadi kalau kita tarik menggunakan Fibonacci retracement ya seperti ini, oke, untuk melihat tekanan sellernya kuat itu ketika dia berhasil break di bawah area 50%, yaitu 1961.33. Nah, inilah area ini yang menjadikan pemantauan ya untuk hari ini, area ini. Kalau posisi tersebut di breakout impulsif bearish di bawah 1961.33, maka Anda bisa pantau di posisi area demand di posisi ini. Ini juga ada order block yang menurut saya bagus untuk dijadikan acuan ya di posisi ini ya. Ini menurut saya juga termasuk zona pantau ya di posisi ini di order block time frame 1 jam. Ini gambarannya ya. Kalau secara range, kalau kita lihat dari posisi saat ini menuju ke level ini masih sangat memungkinkan di kisaran antara 8 sampai dengan $15 per troy ounce. Tapi cukup hati-hati karena hari ini juga ada news. Semua bisa menunjukkan pergerakan yang sangat volatile ya untuk hari ini. Jadi teman-teman betul-betul gunakan stop loss ketika entry position atau konfirmasi ketika betul-betul ada pembentukan bearish engulfing, bearish pin bar ataupun 3-in setup. Oke. Ini gambarannya. Jadi di area saat ini saya sih sebenarnya masih menunggu ya. Masih menunggu karena saya masih mengharapkan zona sell itu tersentuh, meskipun kalau dorongannya kuat dan masuk lagi dari area open bears ya di posisi ini, itu juga bisa saya katakan masih gagal breakout gitu. Ya tentunya kalau ada konfirmasi di sini lebih bagus. Yang kedua adalah area order block time frame 1 jam ini yang paling terdekat. Cari konfirmasinya ya. Ini kalau saya pribadi, ini adalah trading plan saya ya. Batas yang terdekatnya adalah area ini. Ini batas bawah dan batas atas. Ini saya jadikan zona buy. Tapi tentunya baik zona buy ataupun zona sell, tetap kalau ada konfirmasi adanya bullish engulfing di posisi ini ya, ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3-in setup, baru saya akan buy. Tapi kalau polanya masih belum ada pembentukan tersebut, saya masih akan menunggu di area tersebut, tidak entry dulu. Oke, tentunya seperti itu gambaran saya. Secara keseluruhan polanya masih seperti ini, dan saya masih melihat ya time frame 4 jam, 1 jam ini masih dalam bearish ya. Tadi sudah saya sampaikan, dan di sini juga sudah ada change of character ya, yang dimana pergerakan di minggu kemarin gagal break di atas daripada key resisten. Bahkan berhasil breaknya adalah di bawah area support di posisi ini yang menjadikan titik kunci. Saya katakan trennya masih bearish, dan ini saat ini memang tekanan bullishnya cukup signifikan ya dari Jumat dan hari Senin, menunjukkan aktivitas kenaikan berlanjut. Tapi polanya, batasannya yang sudah saya marking di sini ya. Untuk hari Selasa, kalau candlenya tidak mampu break di atas 1971.84 ya, masih dalam kecenderungan bearish. Kalau sampai dia break di bawah 1958.65, maka menunjukkan progres penurunan sampai next di hari berikutnya. Tapi kalau Selasa berhasil break di atas open 1971.84, ya area yang paling rawan akan terjadi break trend line, break high weekly, dan menguji kuat area resisten kunci untuk menunjukkan kalau ini di breakout ya, menunjukkan aktivitas kenaikan kembali. Oke, jadi ini gambaran saya ya. Tentunya teman-teman kalau dari trading plan saya seperti ini,
Saya akan pantau di area zona sell dan zona buy. Jika ada konfirmasi baru saya entry. Kalau tidak ada konfirmasi, saya tidak ada entry. Masih saya tunggu dulu di struktur-struktur berikutnya. Oke. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua, supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Dan saya ucapkan terima kasih buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.